melukis di tengah perang. Gitu. Dari judulnya aja tuh itu sudah sangat menarik sekali ya, melukis di tengah perang. Dimana ketika kita melihat, mendengar istilah perang itu selalu apa ya, yang terbayang adalah peristiwa yang memunculkan banyak sekali kengerian gitu. Tapi di tengah-tengah itu ternyata ada anak-anak yang melukiskan situasi dan kondisi perang itu secara langsung. Jadi kita bisa memiliki banyak sekali pertanyaan bagaimana mereka bisa menghadapi itu dalam situasi dan kondisi perang begitu ya. Kemudian juga uniknya adalah anak-anak ini seperti yang kita tahu ya, selalu apa ya, kering kering untuk dibicarakan. Jadi kalau dalam sebuah peristiwa itu anak-anak tuh biasanya tidak menjadi pemerannya dalam peristiwa tersebut, tapi di sini itu justru di apa ya, dimunculkan gitu, menjadi menjadi memiliki peran dalam peristiwa tersebut gitu. Jadi selain perebutan wacana dalam medium dokumentasi sejarah, di dalam buku ini juga kita bisa melihat dari sudut pandang historiografi anak gitu kan. Jadi sangat menarik sekali dan untuk teman-teman nanti yang akan bertanya, menanggapi juga silakan ya. Nah, apa? Aku mau memperkenalkan dulu pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Mas Basri. Halo Mas Basri. Beliau ini adalah seorang penulis dan juga peneliti ya, asalnya dari Surakarta, merupakan lulusan dari Universitas 11 Maret pada 2015 sampai 2019, itu menjadi lulusan humaniora, kemudian melanjutkan magisternya Mas Bari ini di UGM ya, dengan jurusan sejarah. Dan saat ini sedang mengajar di Tata Kelola Seni di ISI Yogyakarta. Kemudian menjadi kepala redaksi Selat Lali di Surakarta dan peneliti juga di Pusat Studi dan Dokumentasi Historiografi Indonesia dan kerap juga Mas Basri ini menulis esai yang terbit dalam berbagai media. Menarik sekali teman-teman. Jadi langsung saja kita ke Mas Basri. Udah siap Mas Basri? Mas Bari, maaf, maaf, maaf. Aduh, maaf. Iya, Mas Bari. udah siap. Ini aku langsung aja Oke, berarti Mas ya. Bari. Ya, langsung aja silakan. Oke, makasih Mbak Suci, Mbak Tiwi, semua yang udah datang hadir. Makasih banget. Buku ini sebetulnya baru terbit di akhir dan awal tahun kemarin dan tahun ini gitu ya. Jadi aku lihat juga responsnya makin ke sini makin apa ya, sempat sempat tinggi, sempat ngilang, terus sekarang ada tawaran gini, aku jadi kayak seneng banget gitu. Oh, masih masih ada yang baca atau gitu. Kupikir udah mulai animonya udah mulai turun gitu. eh Sebelum ke presentasi gitu ya, aku mungkin sedikit kenalan. Aku Fatih Abdul Bari, tadi seperti yang dibilang Mbak Suci gitu. Tapi sekarang aku tuh tinggalnya di Solo dan Yogyakarta. Jadi teman-teman kalau misalkan mampir ke Solo Jogja bisa bisa kontak aku juga. Atau ke Bandung bisa bisa ke Mbak Tiwi gitu ya. Semoga bisa ketemu nih Mbak Tiwi, Mbak Tiwi. Gitu. Nah, buku ini sebetulnya diangkat awalnya dari tesis gitu ya, tapi memang isinya sudah agak-agak jauh berbeda gitu. Buku Melukis di Tengah Perang itu risetnya saya mulai sejak 2021 ya awal gitu, terus sampai 2022 dan diedit jadi buku itu dari sekitar 6 bulan tahun lalu. Ini aku izin share, aku share sini ya, coba. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Halo, kelihatan ya? Aman Aman, Kak, Mas Bro. kelihatan Kak. Cek cek. Kelihatan. Aman ya? Oke oke. eh Teman-teman semua, seperti yang tadi udah diantar sama Mbak Suci, sebenarnya buku Melukis di Tengah Perang itu ngangkat tentang revolusi Indonesia ya, tapi saya coba angkat itu dari ini yang lain. Kalau teman-teman bisa lihat di lukisan background di belakang itu ya, satu di belakang itu yang di belakang judul ini, lukisan background ini salah satu lukisannya Muhammad Toha, salah satu anak-anak
yang yang melukis gitu, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Dan teman-teman bisa lihat sendiri gitu apa situasi perang, dan dia ada di situ, dia melukis, dia melihat, menyaksikan dan melukis seorang anak untuk umur 11 tahun. Kalau misalkan ini awalnya diceritakan sebagai sebuah kasus, kaget ya, karena eh, gitu. Tapi ketika aku tahu bahwa ada anak-anak betul-betul terjun ke medan perang, kemudian melukis peristiwa berdarah-darah seperti yang ada di lukisan ini, lukisan yang ada di belakang jadi background itu, wah aku makin tertarik juga untuk lihat peristiwa ini sebagai satu eh, apa ya, topik topik kajian serius untuk dikaji dalam historiografi. Dan ternyata memang sangat amat sangat menarik. Jadi teman-teman bisa lihat visual di belakang ini memang gambar anak-anak banget, tapi di sebelah sini aku bisa annotate ya. Di belakang sini nih ada tentara Belanda lagi nembak-nembak gitu misalnya. Ya tuh ada pelurunya keluar gitu. Ada mobil, di sini ada mayat bergelimpangan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi eh, peristiwa ini betul-betul bikin aku terenyuh juga ketika melihat lukisan-lukisan mereka. Kok ada eh, ternyata dalam sejarah Indonesia ada kejadian atau peristiwa seperti ini yang sangat sebetulnya menarik, tapi kok nggak pernah ya kita tahu gitu loh. Iya gak sih? Atau ada yang tahu sebelumnya jangan-jangan tentang eh, Abdullah dan murid-muridnya ini yang saya angkat di buku. Aduh. Jadi teman-teman semua, buku ini sebenarnya dari keresahan yang tadi saya bilang itu gitu. Jadi di masa revolusi memang historiografi Indonesia kita tuh kayaknya terlalu fokus pada politik dan perang. Atau dalam beberapa tahun terakhir itu kalau teman-teman memperhatikan diskursus yang hadir tentang revolusi Indonesia itu sejak 2016 mencuat betul eh, apa diskusi-diskusi tentang kekerasan ya, baik yang dilakukan oleh orang Indonesia maupun orang Belanda gitu. Makanya kalau teman-teman udah nonton film The Oz itu salah satu hasil dari pewacanaan tentang kekerasan Belanda ya di masa revolusi. Eh, tapi ketiga topik ini rata-rata yang soal politik perang dan dan kekerasan itu menurutku menutupi banyak konteks dalam dalam historiografi Indonesia gitu. Di masa sepenting revolusi kita saat itu warga negara, bukan warga negara ya, tapi di seluruh kepulauan Indonesia itu ada mungkin 1 jiwa gitu, atau mungkin nggak sampai kurang lebih gitu. eh Masa nggak ngapa-ngapain sih selain Soekarno, Hatta, selain apa namanya, selain misalkan Ki Hajar Dewantara atau Jenderal Sudirman atau tokoh-tokoh Belanda seperti Bel, terus Jenderal Spader dan seterusnya. Kita nggak tahu sih Mbok-Mbok itu di mana, Mbok Bakula nih tukang jualan gitu, atau pedagang mana, mahasiswa atau pengungsi dari mana. Padahal itu ada peristiwa yang juga kalian orang-orang biasa itu sebetulnya memang ya kan sejarah itu terbentuk dari mereka gitu kan. Ada uh, Halo Mas Bari, terputus ya? Iya nih, kayaknya kabarinya kelempar dari Zoom ya. Coba kita tunggu dulu nih, aku coba kontak kabarinya. Oh iya ya nggak ada. Oke.
Halo, halo, sorry ya putus. Sampai mana ya tadi yang kedengeran di anu ya, di teman-teman ya. Halo, halo Mbak Suci. Iya, sampai Iya tuh. di sini Sampai nih mana ya Kak tadi? tadi Ah, tentang buku. aku ngomongnya sampai mana? Yang Tadi baru Sampai sampai, perspektif. iya, baru sampai itu aja tentang karya seni sebagai sumber sejarah di sini. oh gitu. Ya, mungkin aku jadi ngulang dikit ya nggak apa-apa ya. Sorry banget ini Iya, internetnya rada nggak stabil. Aku baru switch switch ini switch jaringan. oke. Eh, jadi ya ada konteks tadi kita terlalu fokus pada politik, pada peperangan, pada kekerasan dalam beberapa tahun terakhir, yang akhirnya bikin eh, orang-orang biasa keseharian kita itu di masa revolusi itu kita nggak tahu gitu. Yang kita tahu ya perlawanan bersenjata yang heroik, kemudian juga apa namanya politik yang kemudian punya intrik-intrik tertentu untuk memerdekakan Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi pada anak-anak, apa yang terjadi pada ibu-ibu rumah tangga, apa yang terjadi pada eh, apa namanya, misalkan tukang becak lah atau apa gitu. Dari keresahan itu sebetulnya buku ini berangkat gitu. Nah, eh, waktu pada saat saya memang mencari topik untuk ditulis waktu itu, sebetulnya yang masuk ke dalam pikiran saya pertama kali bukan bukan ini, tapi ini kemudian saya dapat satu saran dari seorang teman untuk bukan satu saran doang, tapi juga sekaligus foto-foto lukisannya gitu ya sudah dari produksi. Oh, saya langsung tertarik dan langsung saya ambil. Jadi diberi lukisan anak-anak itu yang tadi ini, terutama lukisan yang awal ini memang membuat saya eh, sangat terkesan gitu ya. Tapi akhirnya saya coba konsepkan dengan matang. Jadi saya lihat dari perkara tadi itu keresahan saya tadi, saya lihat coba lihat mau melihat revolusi Indonesia ini, terutama nanti di agresi militer juga, lewat agensi lain, seniman dan anak-anak. Jadi buku ini saya coba melihat di buku ini saya mencoba lihat revolusi Indonesia dari kacamata yang berbeda. Selain itu juga gini, ada satu problem. Ketika saya mau ngangkat anak-anak dan seniman, saya tentu nggak bisa merekonstruksi sejarah dengan arsip, dengan berita secara langsung gitu, dengan koran atau dengan tulisan, karena produksi seniman apa wacana yang diproduksi seniman dan anak-anak itu rata-rata memang bukan dalam bentuk tertulis ya yang banyak, gitu. Tapi dalam bentuk dan dalam konteks seniman dan anak-anak ini kebetulan yang diproduksi adalah lukisan-lukisan realis gitu. Jadi saya harus muter otak gimana caranya supaya pakai karya seni lukisan itu sebagai sumber sejarah primer. Dan karena mereka nggak memproduksi itu, jadinya mereka juga nggak bisa didapatkan lewat sumber-sumber yang konvensional ya, kayak misalkan saya risetnya ke Andri jelas salah, Arsip Nasional misalnya itu jelas salah, apa ya, salah lokasi lah gitu untuk riset itu gitu, karena mereka tidak tertulis di situ, tidak tercatat di situ gitu, di sepanjang sejarah revolusi kita. Maka saya juga lihat karya-karya mereka yang sudah ada itu, yang sudah direproduksi dalam bentuk reproduksi, terus saya coba cari aslinya sebisa saya ya. Aslinya masih ada kebetulan di nggak lengkap, tapi sebagian sebagian besarnya ada di Indonesia gitu. Sisanya ada di Rijksmuseum. Yang di Rijksmuseum kebetulan saya belum lihat. Tapi saya berusaha pakai sumber-sumber lukisan ini sebagai sumber sejarah juga supaya wacana-wacana mereka tuh bisa saya apa ya, saya olah lah dengan apa namanya, jadi saya nggak lewat arsip atau lewat berita yang ditulis sama orang lain, tapi saya juga lewat sumber primernya yaitu lukisan-lukisan ini. Tapi ya itu nanti jadi tantangan sendiri, saya akan coba sedikit bahas tentang masalah sumber ini nanti ya. Tapi kenapa sih harus 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 mereka gitu? Nah, teman-teman di sini harus paham bahwa konteks revolusi Indonesia itu konteks apa namanya, satu dalam
aku mau sedikit ngangkat masalah problem historiografis itu. Jadi kalau teman-teman baca buku-buku sejarah di Indonesia tentang tentang revolusi Indonesia, itu saya pikir terlalu nak apa namanya naif gitu. Karena yang seperti peranan seperti Gula dan murid-muridnya itu nggak pernah di ini dunia seni gitu. Jadi kalau teman-teman membayangkan sebuah peristiwa, biasanya peristiwa itu tidak terjadi secara partikuler gitu, secara tersendiri kan. Dia pasti ada penunjang-penunjangnya. Misalnya kalau saya makan, oh ada orang yang buatin makan gitu. Sama peristiwa politik, peristiwa militer, peristiwa revolusi, peristiwa kekerasan itu ada penunjangnya. Nah, aku menganggap seniman-seniman ini sebagai, terutama Dula dan murid-muridnya tentu, sebagai suprastruktur yang menunjang revolusi. Jadi dia 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 tidak terlihat, tidak kasat mata, tidak eh, apa namanya tidak tercatat, tidak banyak tercatat dalam sumber-sumber kita atau ditulis dalam historiografi kita. Tapi sebetulnya peranannya penting gitu karena mereka mendokumentasikan revolusi Indonesia. Jadi kenapa harus Dula dan murid-muridnya? Saya pikir ini salah satu titik masuk yang penting untuk melihat konteks-konteks lain. Jadi kalau nanti teman-teman mungkin ada yang orang sejarah di sini mau riset tentang apa namanya revolusi Indonesia, aku mau menunjukkan bahwa oh dalam revolusi Indonesia tuh ada loh Dula dan salah satunya itu ya Dula dan Murid-Muridnya ada peranan seperti ini dalam banyak bidang, nggak harus dalam kesenian, itu banyak sekali. Bahkan teman-teman bisa menulis atau mencari ini ya, maksudnya orang-orang kan memang bertahan kehidupan sehari-hari dari hari ke hari di rumah tangganya masing-masing itu juga sebentuk cara bertahan di tengah revolusi yang harus harus sebetulnya harus kita perhatikan. Jadi ini sebagai jalan masuk untuk menyadarkan aku pribadi terutama dan kemudian juga aku dengan menerbitkan buku itu pengen pengen publik paham bahwa dalam sejarah kita itu nggak hanya peristiwa-peristiwa besar, nggak hanya peristiwa-peristiwa yang apa ya signifikan dalam sejarah secara politis gitu. Gitu. Jadi ayo kita kenalan dulu sebelum kemana-mana. Saya di dalam buku ini itu membahas 6 orang seniman sebetulnya. Jadi ada Dullah eh, dan 5 muridnya. Setelah ini 5 muridnya. Dullah ini seorang maestro realis Indonesia yang kelahiran Solo tahun 1919. Jadi dia seorang maestro realis, seorang pengkaji seni terkenal Pak Sudarmaji itu menyebut dia sebagai raja realisme Indonesia. Karena memang hanya Dullah yang sejak awal berkarirnya sebagai seniman sampai dia meninggal pada 1996 itu cuma melukis lukisan realis itu. Jadi nggak ada pelukis lain yang ini kayak Dullah. Sujoyono atau kemudian Avandi itu memang awalnya realis tapi kemudian di tengah jalan mereka berganti gaya ya ke arah yang lebih apa namanya bukan bukan abstrak juga ya apa mungkin impresionis gitu. Nah, yang penting dari Dula itu sebetulnya karena dia lahir di masa yang akan segera dihantam oleh pergerakan nasional yang keras, kemudian juga nasionalisme Indonesia tentu saja, dan kemudian eh, sebagai seorang seniman, jadi dia juga kebetulan lahir dari keluarga pembatik di Solo gitu. Bapak ibunya adalah pengusaha batik. Jadi kegiatan menggambar memang sudah sangat akrab dengan Dula sejak awal. Nah, sebagai jiwanya sebagai seniman itu apa ya terpacu ketika Sujoyono pada 1938 itu 1937 sorry menuliskan satu esai judul tentang seni lukis. Jadi seni lukis Indonesia, seni lukis yang dilandaskan pada realitas keseharian, realitas sosial, gitu. Realitas kerakyatan dalam sebutan sebelum jiwa seninya Dula ini langsung terpacu juga gitu karena artinya ada peluang bagi seniman untuk bergabung dalam dalam euforia nasionalisme Indonesia gitu. Dan sejak saat itu dia sangat aktif dalam pergerakan nasional di Solo ya sebelum bergabung nanti ke Jakarta di masa Jepang. Tapi itu singkat-singkat aja saya mohon maaf. Nah, yang penting adalah dalam buku ini sebetulnya saya mau meng-highlight kalau ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948, itu dia sedang
sebetulnya ada di Yogyakarta, bergabung dengan Seniman Indonesia Muda sejak tahun 47, jadi sekretaris. Dan kemudian juga dia mengasuh sekolah melukis untuk anak-anak. Jadi emang varied gitu ya, apa berapa muridnya itu dari yang kecil sampai ada juga yang dewasa gitu. Ini fotonya sebetulnya, fotonya di sini. Ini murid-muridnya Dullah yang ada di ini. Dullah yang di tengah ini, yang di tengah ini Dullah. Ini istrinya Bibi Fatima. Yang di sekitarnya ini murid-muridnya gitu. Ada yang tua juga gitu kan, misalnya ada yang masih anak-anak gitu. Jadi memang 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 varied gitu dari berbagai umur dan juga tentu saja gender. Nah, ketika Belanda nyerang Jogja tanggal 19 Desember 48 itu, Dula sebenarnya sempat mengungsi ke Bantul ya. Mungkin dalam perkiraan saya itu antara 2 hari sampai seminggu dia mengungsi ke sana. Kemudian balik lagi ke kota untuk eh, mengumpulkan 5 orang muridnya, yang bisa dikumpulkan cuma 5 kebetulan. Karena ya jelas kondisi kacau, tentu nggak bisa dengan mudah memobilisasi murid-muridnya itu. Dan kemudian menyampaikan satu satu proyek menarik untuk melukiskan peperangan itu secara langsung. Itu sedikit aja ya tentang Dullah dan buku ini. Nah, kalau teman-teman masih belum kenal dengan Dullah, ini dua dua apa ya? Yang satu poster Bung Ayo Bung ini, dan yang kemudian yang satunya itu bukunya Soekarno. Ini sudah sangat ini banget tuh, apa terkenal banget ya. Aku pikir teman-teman udah paham, udah tahu atau paling nggak udah pernah lihat poster Bung Ayo Bung ini. Jadi ceritanya poster ini cukup menarik karena dia adalah poster pertama di masa revolusi yang sebetulnya pesanannya Soekarno ya. Jadi Soekarno menyampaikan ide untuk membuat poster propaganda kepada Sujoyono, kemudian Sujoyono mengajak Avandi untuk menggambar itu dan Dullah sebagai modelnya. Jadi yang dilukis ini oleh Avandi sebetulnya Dullah gitu. Mungkin teman-teman udah pernah lihat poster ini menyebar di sosial media atau di mural gitu. Dan mungkin nggak tahu ini siapa sih yang dilukis itu. Ini Dullah, si apa pelukis maestro yang saya banyak omongkan dalam buku ini gitu. Kemudian kalimat Bung Ayo Bung ini dibuat oleh Chairil Anwar, ditambahkan oleh Chairil Anwar. Ini poster yang menarik karena juga sampai hari ini banyak dipakai ya untuk apa namanya merayakan kemerdekaan kita juga. Kemudian kalau teman-teman pernah baca di bawah bendera revolusinya Soekarno, lukisan yang ada di jilid pertama itu adalah lukisannya Dullah. Ini lukisan persiapan gerilya dibuat Dullah tahun 49 dan diselesaikan uh, di akhir tahun itu ya. Jadi sketsanya itu saya dapat datanya pertengahan 49 tapi selesainya baru 49 akhir. Dan lukisannya sekarang ada di Istana Negara, kemudian itu jadi salah satu lukisan favoritnya Soekarno ya, termasuk jadi dipajang di dalam buku jilid pertama di bawah bendera revolusi. Mungkin teman-teman pernah baca dan pernah lihat itu. Nah, jadi kupikir secara visual dulu sudah masuk ke memorinya teman-teman lah paling enggak. Oke, sekarang kita kenalan sama lima muridnya Dullah ya. Ini saya batasi dengan memang 5 murid yang ikut dalam agresi militer kedua ya, dalam proyek melukiskan agresi militer kedua. Ada Muhammad Toha, ada Muhammad Afandi, ada Francisco Saverio Supono, ada Sarjito dan Sri Suwarno. Muhammad Toha Adimijoyo ini sebetulnya lahir di Magelang dia, jadi lahirnya tahun 37. Jadi pada tahun 49, 48, 49 itu dia masih kisaran antara sekitar 11 tahun. Muhammad Afandi juga lahir di tahun yang sama. Efek Supono agak lebih tua, 12 atau 13 tahun, singkat saya. Sedangkan Sarjito dan Sri Suwarno itu masing-masing 14 tahun. Eh, Kelima murid ini turun terjun langsung dengan Dullah nanti di antara Desember 1948 sampai agresi militer kedua berakhir ya, ketika Jogja kembali ke tangan Republik. Dan kalau teman-teman nanti mau mungkin cari lukisan-lukisan mereka itu bisa dicari di buku judulnya Karya dalam Peperangan dan Revolusi itu, jadi sudah pernah direproduksi
hanya karya anak-anak ini aja. Jadi anak-anak ini aja menghasilkan 84 lukisan. Yang paling banyak nanti Toha sekitar 76 ya kalau saya nggak salah. Gitu. Nah, saya sedikit juga mau bahas tadi yang saya bilang karya seni sebagai sumber sejarah. Selama ini di dalam eh, apa namanya, di dalam penelitian sejarah yang umum, yang konvensional, yang bahkan masih juga terus kayaknya kita pakai, kok kayaknya sumber sejarah itu selalu dikaitkan dengan tulisan atau lisan. Sedangkan sejarah visual dalam artian foto atau lukisan atau apapun, atau dalam bentuk jenis sumber lain, nggak mesti visual, itu kok hanya dipakai sebagai pelengkap, kadang cuma sebagai apa ya, lampiran. Padahal mereka juga bisa dianalisa dengan jeli kalau kita punya metodenya gitu. Nah, saya berangkat dari kerangka postmodern tentang memandang sumber sejarah gitu. Jadi apapun wacana, jadi nggak harus sesuatu yang dibuat dengan serius, dengan faktual, gitu. Dengan eh, apa mempertimbangkan fakta dan objektivitas yang bisa jadi sumber sejarah saja, tapi juga hal-hal yang sifatnya seperti eh, misalkan apa ya, karya sastra, karya fiksi, gitu. Itu juga sebetulnya dalam kajian sumber sejarah hari ini tuh bisa jadi eh, apa ya, sumber sejarah, karena yang penting dalam kerangka postmodern hari ini bukan lagi masalah objektif subjektifnya, cuman masalah pewacanaan yang dibawa sama sumber sumber sejarah itu. Jadi saya menganggap lukisan itu sebagai hasil dari proses sejarah yang jadi bukti dari kegiatan manusia di masa lalu dan merupakan sekaligus dokumentasi visual terhadap sejarah gitu. Nah, terus di buku ini saya juga semacam eksperimentasi metodik, jadi saya pakai metode sejarah dan semiotika. Semiotika itu khusus nanti untuk lukisannya gitu. Ini kupikir nggak perlu dijelasin panjang-panjang. Dan yang kelima ini yang sebetulnya penting. Tadi saya di awal sudah bilang tentang kalau kita mau neliti sesuatu yang sifatnya keseharian, ya masa tukang becak misalnya eh, harus nulis arsip gitu, atau harus diberitakan gitu untuk kita dokumentasikan. Artinya kita harus punya metode, cara baru eh, yang kreatif gitu untuk memandang sumber sejarah gitu. Maksudnya jangan-jangan tukang beca ini nggak sekedar lisan doang juga gitu. Misalnya kita bisa lihat struktur bangunannya, cara dia hidup, budayanya kayak apa, cara bertuturnya, jangan-jangan itu juga bisa dilihat sebagai sumber sejarah. Jadi tapi ada urgensi untuk diversifikasi sumber sejarah dalam historiografi kita supaya sejarah kita tuh nggak melulu soal politik, soal perang, soal lagi-lagi soal apa namanya, soal hal-hal yang dianggap besar dan punya punya apa namanya, punya apa ya, kepentingan bagi orang banyak gitu. Tapi kehidupan sehari-hari kita juga penting. Kalau saya tuh sering bertanya gini, ketika saya baca sejarah buku sejarah Indonesia tuh sebetulnya saya ditulis di mana gitu. Dalam artian hal yang dekat dengan saya tuh di mana gitu. Saya tuh dari keluarga yang eh, menengah gitu, kelas menengah. Terus abis itu juga apa namanya, sudah campuran gitu ya, sudah campuran. Jadi ibu saya dari Palembang, bapak saya dari Gobo, jadi sudah campuran. Nah, dalam buku-buku sejarah kita yang nulis orang kayak saya nih di mana gitu, yang eh, juga tidak kaya, tidak apa gitu, tidak punya kekuatan politik misalnya atau segala macam, kita tuh ada di mana gitu. Dan itu kayaknya untuk menuju ke arah sana kita harus mulai bicara tentang gimana caranya memperbanyak atau mendiversifikasi sumber sejarah itu dalam historiografi. Dan dalam konteks buku ini saya konteksnya jelas lukisan gitu. Saya pakai lukisan sebagai sumber. Mungkin nanti kepanjangan ya. Nah, saya masuk ke isi bukunya ya. Jadi selama periode revolusi dan sampai agresi militer kedua, Dula dan murid-muridnya ini menghasilkan sekitar kurang lebih 145 lukisan. Rinciannya 84 lukisan oleh murid-murid Dula, 74 oleh Toha, sorry 74 bukan 76, 4 oleh Muhammad Afandi, 1 oleh Supono, 2 oleh Sri Suwarno, dan 3 sketsa oleh Sarjito. Sisanya karya-karya Dula. Murid-murid ini juga ketika melukis itu mereka jangan dibayangkan benar-benar
apa namanya gelar kanvas gitu ya depan depan orang lagi tembak-tembakan gitu kan nggak mungkin ya, atau depan tank gitu ya nggak mungkin gitu. Jadi mereka harus menyamar jadi pedagang, harus juga beberapa murid dulu itu bekerja sebagai kurir kurir gerilya. Avandi misalnya dia bekerjanya di eh, mana daerah Gunung Gunung Kidul ya. Daerah Gunung Kidul di ke arah Wonosari itu. Jadi dia bertugas menjembatani gerilyawan dengan kota Jogja. Dan sambil melakukan itu mereka melukis, dan melukisnya jangan dibayangin di kanvas gitu ya. Di kanvas yang besar kayak seniman-seniman sekarang ngelukis atau yang biasa kita lihat di museum. Rata-rata lukisan mereka itu seukuran 7 kali 10,5 cm. Jadi kayak mungkin bukuku itu cuma dibagi dua tapi masih lebih kecil lagi gitu. Sekitar segini doang. Dan itu mereka harus sembunyi-sembunyi sambil berdagang supaya tidak dikejar sama orang Belanda dan nggak dianggap mata-mata gitu. Jadi itu menarik menarik banget nanti konteks yang apa namanya yang hadir dari cara-cara mereka melukis. Dan ini yang sebetulnya yang paling aduh ya apa namanya menyayangkan gitu, ya apa saya sayangkan juga. Sampai hari ini dua murid Dula tuh hilang, nggak tidak terlacak gitu. Yang ini akan saya bahas lebih lebih lanjut nanti. Nah, saya mau masuk ke lukisan-lukisannya dan bagaimana itu menggambarkan peristiwa sejarah, ya, teman-teman. Jadi, di sini ada 4 lukisan yang ini tiga-tiganya tiga lukisan dan satu foto gitu. Tiga-tiganya ini dilukis oleh Toha dan satu foto ini kalau tidak difoto oleh Heldorn, fotografer militer Belanda atau Zylstra ya, saya agak lupa persisnya. Tapi antara dua itu. Nah, teman-teman bisa membayangkan sebetulnya eh, cara saya cara saya mengekstrak apa ya pewacanaan dari lukisan ini. Saya akan coba menjelaskan se- secara secara mudah gitu. Jadi teman-teman kita sama-sama tahu kalau peristiwa agresi militer Belanda kedua itu dilancarkan pada 19 Desember 1948 ya. Tapi secara visual sampai hari ini kita cuma dapat dari visualnya orang Belanda aja gitu. Karena nggak ada juru kamera atau wartawan Republik Pers Republik itu bisa bekerja ketika dalam kuasa agresi militer Belanda selama masa agresi militer Belanda gitu kan. Jadi sebetulnya kehadiran lukisan-lukisan ini jadi menarik banget dan konteksnya sebetulnya menghadirkan pewacanaan visual lain gitu ya dalam dalam revolusi gitu. Nah, kalau teman-teman nggak perlu lihat buku dulu untuk ini, tapi sebetulnya konteks-konteks dalam dalam agresi militer kedua itu sangat jelas dalam 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 lukisan-lukisan yang digambarin sama Toha ini ya. Jadi ini tiga-tiga lukisan ini menggambarkan penyerangan awal Belanda ke Yogyakarta, pesawat-pesawat yang mengebom kemudian menerjunkan payung di ke kota Yogyakarta pada pada tanggal 19 Desember pagi. Tanpa perlu kita tahu baca buku, lukisan Toha tuh sudah menunjukkan kalau ini Fajar gitu. Jadi apa warnanya dibuat sangat indah gitu ya. Kemudian ada pesawat-pesawat ini pesawat pengangkut Belanda dan ini yang terpisah itu fighter ya dan pengebom. Jadi Toha itu menggambarkan suasana, menggambarkan apa namanya latar waktu dengan jeli karena itu menggambarkan Fajar yang sedang menyingsing. Kemudian eh, ada pesawat-pesawat Belanda di situ. Saya selalu menganggap bahwa lukisan ini tuh lukisan yang mengerikan, bukan indah gitu ya. Secara pewarnaan mungkin indah, tapi sebetulnya itu menggambarkan kekagetan Toha dan juga warga Yogyakarta ketika diserang secara dadakan oleh Belanda pada pagi hari 19 Desember 1948 itu. Karena memang pagi itu indah dan siap bersiap kalau dalam nanti kita baca buku-buku kayak Nasution yang di sekitar revolusi itu ya. Itu warga Yogyakarta sudah bersiap untuk berkegiatan seperti biasa gitu. Bahkan TNI waktu itu sebetulnya jadwal latihan, makanya ketika ada pengeboman di Yogyakarta, warga Jogja termasuk Bapak Soekarno itu mengira bahwa mereka sedang mendengar TNI yang mulai latihan gitu. Padahal itu adalah betul-betul penyerangan. Jadi bisa dibayangkan kepanikan warga Yogyakarta gitu.
ketika mereka tahu bahwa itu betul-betul serangan. Dan menurut saya suasana itu berhasil digambarkan Toha dengan pewarnaan yang indah sekaligus mengerikan karena di situ ada pesawat-pesawat Belanda yang memang datang untuk menyerang gitu. Dan itu menggambarkan kegagapan warga Yogyakarta dalam 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 apa namanya merespons peristiwa itu ya. Dan perlu diingat Toha ini 11 tahun umurnya pada saat itu. Kemudian ini di gambar kedua itu dia menggambarkan saat benteng Vredenburg ini sebetulnya yang sedang dibom. Gambar ini juga akurat sebetulnya karena di Jogja selama pengeboman di Jogja berlangsung itu tidak ada objek-objek vital yang dibom Belanda gitu. Jadi ob, hanya objek-objek militer termasuk benteng benteng Vredenburg ya di depan Gedung Agung itu kalau teman-teman ke Jogja di Jalan Malioboro itu depan Istana Presiden ada benteng. Hanya di tengah kota itu persisnya hanya itu. Sedangkan kantor pos di depannya, kantor Bank BI, Istana Negara di seberangnya tidak kena satupun bom atau mitraliur karena memang Belanda berharap menggunakan itu. Dan peristiwa ini juga diabadikan sama sama Toha ya. Dan satu yang menarik buat saya dari lukisan ini adalah perspektifnya karena dilukis dari belakang pohon. Artinya dia kan hati-hati ya dalam melukis ini. Artinya dia bersembunyi gitu loh karena perspektifnya dari belakang pohon gitu. Jangan-jangan dia mungkin sambil gelar dagangan di situ. Kemudian kemudian sambil berhati-hati jangan sampai ada uh, ketahuan oleh tentara Belanda bahwa dia sedang melukis gitu. Jadi lukisannya juga menarik banget. Yang ketiga itu sebetulnya lukisan yang berhubungan dengan foto ini gitu. Ini titik-titik kecil yang di sini sebetulnya penerjunan payung tapi dilihat dari jauh. Memang di sini kalau secara kajian seninya ya apa nggak proporsional lah gitu antara pesawatnya yang terlalu besar dengan ini ya. Tapi sebetulnya itu menggambarkan Toha sedang menggambarkan penerjunan payung para troopers Belanda itu di Maguwo. Di sini kita bisa lihat warna warna awan itu agak agak sedikit lebih apa ya lebih gelap ya. Ini asap yang membumbung dari Maguwo saat setelah dibom sama ini. Jadi ini pasca peristiwa pengebomannya, kemudian diterjunkan apa namanya para troopersnya Belanda ini, itu kan dikonfirmasi dengan sumber visual lain gitu. Jadi ini awal-awal penyerangan penyerangan gitu, digambarkan semua oleh oleh Tom. Nah, ini satu lukisan berikutnya menggambarkan satu rentetan peristiwa sebetulnya. Jadi setelah menguasai uh, Maguwo, pangkalan udara Maguwo, itu tentara Belanda merangsek ke dalam kota kan. Dan Toha menggambar lukisan ini untuk menggambarkan perangsekan tentara Belanda. Lukisan ini sekilas sederhana ya, tapi sebetulnya kompleks. Jadi di sini paling tidak ada 4 peristiwa yang Toha gambarkan. Pertama adalah ini, jadi aku mau jelasin, dia menggambarkan latar, tempat, dan latar waktu. Jadi ini di pagi hari, dia melukisnya dengan fajar masih menyingsing, kemudian ada pesawat terparkir, ada pesawat sedang mendarat. Jadi ini peristiwa pertama yang dilukiskan Toha secara ini ya. Eh, apa namanya? Dalam lukisan ini. Ada peristiwa kedua yaitu tentara Belanda yang keluar dari Maguwo untuk merangsek ke kota. Nah, yang menarik adalah Toha menggambarkan itu berkulit hitam. Tentara Belanda ini, tentara Kenil. Dan memang ternyata tentara Kenil yang diterjunkan ke Yogyakarta itu kebanyakan orang Ambon ya. Jadi orang Ambon atau orang-orang Indonesia juga gitu, ada orang Jawa juga sebetulnya. Dan di foto lain sebetulnya ini teridentifikasi gitu kan. Ini perawakannya orang Indonesia banget nggak sih sambil ngudut gitu di dalam pesawat. Ini foto sebelum mereka terjun ke lapangan udara Maguwo di pagi hari. Difoto oleh Heldorn yang ikut dalam penerangan. Kemudian peristiwa ketiga yang digambarkan Toha adalah peristiwa penembakan ini. Jadi perangsekan Belanda dan menembak warga-warga sipil ya. Jadi menurut data yang saya peroleh, memang ketika merangsek dari
keluar dari Maguwo itu tentara Belanda membunuhi membantai orang-orang yang baik yang mencoba melawan maupun tidak. Buktinya di situ ada satu liputan yang diterbitkan sama Koran Merdeka tentang kematian Mister Susanto ya. Susanto kalau saya nggak salah. Nanti coba saya cek lagi ya namanya. Itu adalah seorang eh, eh, apa namanya? Apa ya? Atase ya. Seorang ini di Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Yang pada pagi hari tanggal 18 Desember itu lewat di depan Maguwo dan ikut terbunuh oleh tentara Belanda. Menurut, dan dalam liputan itu ada orang yang selamat kemudian memberitakan kepada Merdeka kalau ada sekitar puluhan mayat manusia mayat orang di depan eh, lapangan udara Maguwo gitu. Jadi Toha menggambarkan peristiwa itu sebenarnya. Nanti detailnya bisa di buku saya. Jelas. Dan yang terakhir yang paling menarik adalah sebetulnya pesawat ini. Karena ini tidak berhubungan dengan peristiwa yang tadi sudah digambarkan tiga peristiwa lainnya gitu. Pesawat ini teman-teman kalau teman-teman perhatiin baik-baik di sini ada bendera Indonesia. Apa urusannya nih bendera Indonesia? Ternyata pada pukul 10 persis di tanggal 19 Desember 48 itu ada satu satu pesawat Indonesia yang mendarat setelah Pangkalan Udara Maguwo itu dikuasai oleh Belanda pukul 10. Jadi Belanda itu menguasai Pangkalan Udara Maguwo sekitar pukul 6:30 gitu. Dan pukul 10 itu ada pesawat Indonesia yang mendarat dikemudikan oleh seorang pilot Amerika. Eh, Nomor registrinya RI 006. Dan itu langsung diamankan oleh Belanda. Dan peristiwa ini nggak luput di, dilukiskan oleh Toha gitu. Jadi ini lukisan yang menurut saya spesial banget gitu. Yang dilukis sama anak 11 tahun tentu saja. Nah ini juga lukisan Toha lagi-lagi. Di sini ada eh, mobil jeep Belanda gitu ya, jeep tentara Belanda yang sedang beriringan ke Maguwo untuk mengasingkan petinggi Republik. Jadi ketika beberapa hari setelah penyerangan itu petinggi-petinggi Republik memang di apa namanya diungsikan apa namanya diasingkan oleh Belanda terutama ke Sumatera ya. Termasuk Soekarno, Hatta, kemudian eh, Agus Salim, kemudian Syahrir, eh, ini kelihatannya ya. Nah, yang menarik, teman-teman, sebetulnya detail dari lukisan ini. Jadi, sebagai anak-anak Toha tuh dewasa banget dalam dalam menggambar. Kalau teman-teman perhatikan, dia memposisikan mobil-mobilnya itu secara diagonal. Kalau anak-anak gambar tuh biasanya ini nggak sih, kayak semacam gambar mobil itu mobil satu, mobil dua, mobil tiga, gitu nggak sih? Jadinya kayak baris gitu. Tapi Toha tuh bisa memposisikan ini secara diagonal. Artinya secara perspektifnya betul-betul dia dia menguasai ya, meskipun secara teknik sapuan kuasnya dia masih eh, bahasanya tuh naif gitu. Dan yang menarik lagi, detailnya juga nggak luput. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini foto-foto yang di bawah itu yang saya sajikan di bawah ini, sebetulnya adalah foto-foto ketika pemimpin-pemimpin Republik ini sudah di bandara ya, di bandara Maguwo gitu, untuk diterbangkan ke Sumatera. Teman-teman perhatikan, yang pakai baju warna gelap siapa? Soekarnoto, Pak. Muhammad Atta pakai putih. Kemudian Surya Dharma, Komodor Udara, itu pakai baju yang relatif terang gitu, coklat terang. Ini Syahrir pakai baju putih. Eh, ini Kusman. Kusman itu seorang menteri perburuan. Dan Agus Salim itu semua pakai baju yang lebih terang. Dan kita perhatikan lagi lukisannya Toha ya. Yang pakai baju coklatnya cuma satu, Soekarno.
Iya toh, sisanya semua pakai eh, baju yang relatif lebih terang gitu, atau digambarkan sama Toha ya putih aja gitu. Artinya detailnya ini nggak memang memang nggak luput kalau kita compare dengan dengan sumber-sumber lain. Soekarno ini yang seperti fotonya ini, dia ada di jeep Belanda ini yang ada di kanan, dia duduk di depan gitu. Seperti juga ketika berjalan ke Maguwo ini. Jadi eh, saya tuh bingung ini bisa digambar sama anak 11 tahun saya sampai bingung bingung membahasakan juga gitu kadang. Nah, ini satu lukisan lain yang saya mau bahas. Tentu nggak semua ya, ada sekitar 30-an atau 30 sampai 40 lukisan yang saya garap di buku itu. Tentu saya nggak bisa bahas semua, tapi ada satu lukisan ini yang menurut saya sangat spesial. Ini sketsanya Dullah dari Dullah. Judulnya Mbah Somo. Tapi saya nggak bisa cerita ini lebih baik dari penceritaannya Dullah. Jadi saya mohon izin untuk membacakan eh, kisahnya Dullah yang saya kutip di buku ya. Saya nggak yakin bisa membahasakan ini lebih baik dari bahasanya Dullah. Ya. Tentang lukisan ini, Dullah ceritanya gitu. Di Baciro, di Baciro itu di Gondokusuman dekat stasiun Lempuyangan di Jogja sekarang. Di depan rumah yang saya tempati tinggal seorang perempuan yang sudah tua di rumahnya yang terbuat dari bilik bambu. Namanya Mbah Somo juga. Pekerjaannya tiap hari berjualan ketan, bubur, nasi dengan lauk pauknya yang sangat sederhana. Pada tanggal 1 Maret 1949, pada serangan umum, ketika serangan umum 1 Maret, masih pagi sekali waktu itu, seperti biasa Mbah Somo mulai mengeluarkan dagangannya untuk berjualan. Tetapi mendadak ada seorang berpakaian hitam-hitam membawa bedil mendatangi Mbah Somo dan berkata, "Mbah, pagi ini jangan jualan dulu ya, Mbah. Sebentar lagi akan ada perang. Lihat itu, Mbah, di bawah pohon itu sudah banyak tentara-tentara kita yang sudah sejak tadi malam berada di sana pada bawah bedil. Mereka tunggu bunyi sirene berbunyi. Makanya Simbah jangan jualan dulu ya." Mbah Somo tidak menjawab apa-apa, hanya pandangan matanya diputar keliling menyusup ke bawah-bawah pohon. Betul bahwa di bawah pohon itu telah banyak cucu-cucunya yang sejak tadi malam sudah di situ. Ya haus, ya lapar, ya kedinginan. Mbah Somo tidak ayal lagi cucu-cucunya itu digapai, disuruh datang menghampiri makan apa saja dagangannya. Jangan Mbah, jangan nanti habis, kata seorang gerilyawan. Mbah Somo tidak peduli, katanya, biar, biar habis tidak apa-apa. Nanti ambil lagi yang masih ada di dapur. Sini, sini, sini. Perang ya perang nih, wetengnya di sini se. Perang ya perang, tapi perutmu itu diisi dulu. Karuan saja lalu pada datang berkerumun dan makan semua dagangannya Mbah Somo. Habis. Karena sirene tanda berakhirnya jam malam sudah berbunyi, mereka lalu pamit kepada Mbah Somo dan mohon pangestu. Mbah Somo tidak bisa bilang apa-apa, hanya berdiri di tengah pintu rumahnya sambil memandang cucu-cucunya yang mulai meninggalkan berjalan berurutan menuju dalam kota. Tinggal Mbah Somo sendiri tinggal di tengah pintu rumahnya. Kedua tangannya mendekap dada, mulutnya komat kamit, seperti mendoakan cucunya yang mengemban tugas itu dengan selamat. Yang mengemban tugas negara supaya selamat. Beruntung saya sempat mengabadikan peristiwa dramatis itu dengan membuat sketsa langsung memakai pena dan tinta di atas kertas merang. Pada waktu gerilyawan-gerilyawan itu sedang berkumpul makan dagangannya Mbah Somo. Jadi ini satu peristiwa yang diabadikan Dullah pada kurang lebih subuh ya, menjelang jam 6 karena sirene tanda berakhirnya jam malam itu jam 6, sekitar jam 5 jam 6 kalau saya nggak salah. Dan itu sebelum itu diabadikan Dullah ketika Mbah Somo ini baru buka warung makannya gitu. Jadi ketika 1 Maret ketika mau serangan umum sebetulnya menunjukkan kalau gerilyawan-gerilyawan kita tuh kurang kurang makan, haus dan seterusnya dan yang membantu itu justru ya Mbak Somo ini orang-orang kayak Mbak Somo. Di lukisan lain, Toha juga bilang bahwa juga menggambar kalau apa namanya penduduk Jogja ketika tentara datang untuk masuk pada tanggal 1 Maret itu dalam serangan umum, mereka keluar rumah dan menyediakan makanan untuk diambil. Jadi sebetulnya logistik logistik revolusi itu ya orang-orang kecil ini yang punya andil besar gitu. Dan masih banyak hal lain ya dalam lukisan-lukisan mereka gitu.
Nah, tapi dalam lukisan ini yang penting juga saya konteksnya adalah saya sebetulnya mencari eh, siapa sebetulnya yang digambar Dullah ini gitu selain Mbah Somo ya. Karena visualnya nggak jelas, jadi saya cuma bisa cari begini. Eh, Kesatuan TNI yang nyerang Yogyakarta lewat Gondokusuman waktu itu adalah Subwehrkreis 104 di bawah pimpinan Mayor Sukasno. Jadi dia berasal dari Sleman Utara, dari arah Kaliurang ya. Kemudian masuk kota Jogja dari arah utara dan menyerang posisi dan konsentrasi pasukan Belanda di Kota Baru, Hotel Tugu, Gondokusuman, Pingit, Jetis, dan Hotel Merdeka. Kemudian ini kesatuan yang terdiri dari Akademi Militer, Korps Polisi Militer, Tentara Pelajar, dan AURI juga. Dibagi jadi 3 pasukan. Nah, pasukan A, B, dan C. Pasukan B yang melewati Gondokusuman yang kemudian apa namanya eh, pasukan B ini di bawah Mayor Sakri Sunarto gitu, yang kemudian salah satu kelompok di bawah kesatuan pasukan BW Subwehrkreis 104 inilah yang diberimakan oleh Mbah Somo gitu. Sejauh ini baru bisa itu yang saya dapatkan dari gambar ini. Nah, di lukisan-lukisan lain juga sebetulnya tapi banyak yang sifatnya menunjukkan gimana cara warga Jogja itu bertahan dari sulitnya kondisi agresi gitu. Dan ada satu yang menarik dilukis oleh Toha, nanti teman-teman bisa baca lihat di buku gitu ya. Kalau misalkan membaca bukunya. eh Kalau Ki Hajar itu ada jadi eh, orang-orang Jogja tuh membuka warung di depan rumahnya ketika Belanda menguasai Jogja. Termasuk salah satunya Ki Hajar Dewantara. Jadi dia di Ki Hajar itu tetap di Jogja selama penguasaan Belanda, tapi tidak mau berkoordinasi meskipun ditawari jabatan sama Belanda. Akhirnya dia untuk bertahan hidup harus harus apa ya? Harus jualan gitu. Dan jualannya tuh tembakau, sabun, apa, dan rugi terus. Saya berpikir kalau misalkan tidak dari lukisan, kupikir hal ini nggak bakal terekspos itu. Satu satu orang penting di, di apa namanya dalam sejarah Indonesia yang kemudian bertahan dari ganasnya revolusi dengan cara-cara yang ya sama kayak kita sebetulnya gitu kan. Dengan kayak gitu kan sejarah jadi terasa dekat ya maksudnya. Nggak melulu soal Ki Hajar tuh wah dia itu konseptor pendidikan yang eh, apa apa namanya canggih lah dan seterusnya. Nah, teman-teman saya tadi di awal sudah bilang ada 2 murid yang hilang. Yang hilang adalah Sri Suwarno dan Sarjito ya. Jadi Sri Suwarno ini memang murid Dula yang paling misterius karena selain tahun kelahirannya nggak ada data lain. Tapi ada 2 lukisannya dia yang melukiskan tentang serangan umum 1 Maret. Jadi saya bisa pastikan kalau sampai 1 Maret 1949 itu Suwarno masih selamat ya paling enggak. Setelah itu keberadaannya tidak diketahui sampai saat ini. Dengan Sarjito ditangkap ketika tentara Belanda lagi menguasai kota Yogyakarta. Dia dibawa ke Tangerang, dihadapkan ke pengadilan, kemudian divonis hukuman 7 tahun penjara di penjara anak-anak Tangerang. Tapi Sarjito ini nasibnya secara secara apa ya, secara pengarsipan mungkin masih agak lebih beruntung dari Sri Suwarno karena kita tahu kabarnya sampai 27 Juli 1949 itu di hari Lebaran dia mengirim surat kepada Dullah beserta sketsa-sketsa latihannya. Mungkin saya bacain satu suratnya dia ya sebentar saya cari. Karena suratnya juga menurut saya keren banget. Jadi ini adalah ucapan hari raya dikirimkan Sarjito kepada Dullah waktu dia di dalam penjara gitu. Bunyinya begini. Selamat Lebaran Mas Dullah dan Mbak Dullah. Saya diputus hukuman 7 tahun. Umur saya sekarang 14 tahun. Jadi kalau saya keluar nanti umur saya 21 tahun. Masih kuat untuk melanjutkan perjuangan, katanya. Ih, merinding. Tapi Sarjito sayangnya nasibnya memang hilang di penjara anak Tangerang itu.
Jadi sampai hari ini saya mencari arsip tentang penjara anak Tangerang ini belum belum ketemu ya, atau kalaupun ketemu dia tidak menyebutkan siapa saja yang ada di sana, kemudian nasibnya bagaimana, apakah disiksa atau tidak, apakah dia dibunuh atau tidak, saya belum tahu. Hanya sketsa dan sepucuk surat itu yang sekarang ada di bisa kita bisa kita ketahui gitu. Nah, teman-teman, ini sebetulnya satu konteks yang akhir yang mau saya omongin, pertarungan visual. Jadi ada satu konteks yang tadi saya udah sebut di awal, kalau nggak ada juru kamera Republik yang bisa bekerja di Yogyakarta saat agresi kedua. Jadi sumber visual selama agresi militer kedua itu selama ini cuma kita dapetin dari fotografer-fotografer Belanda. Nggak ada foto-foto tentang apa namanya agresi kedua itu yang diproduksi sama fotografer Indonesia, sama pers Indonesia, sama apa ya pemerintah Indonesia tuh nggak ada sama sekali satu pun nggak ada. Jadi kepentingan hadirnya lukisan-lukisan ini sebenarnya eh, dia sebagai apa ya menghadirkan pewacanaan pewacanaan yang berbeda dari sumber visual yang selama ini diperlihatkan oleh fotografer-fotografer Belanda gitu. Nah, apa pentingnya? Soalnya fotografer-fotografer Belanda itu rata-rata mendepik, menangkap momen-momen ketika Belanda itu melakukan aksi militer, ketika menahan Soekarno, ketika apa namanya sedang berdiskusi, beristirahat di barak gitu. Tapi tidak menangkap momen-momen ketika penduduk-penduduk itu dibunuhi, ketika eh, apa namanya atau dalam lukisan yang awal tadi kita lihat ada mayat-mayat berkelimpangan di jalan, itu tidak tampak satupun dalam dalam foto-fotonya Belanda. Makanya hadirnya lukisan-lukisan mereka itu jadi penting nilainya sebagai pewacanaan eh, wacana wacana tandingan gitu ya dari wacana itu. Mungkin sementara begitu. Ini singkat aja memang. Saya berusaha singkat tapi ternyata ini lama juga ya jatuhnya. Makasih Mbak Suci, Mbak Tiwi, dan teman-teman semua yang udah hadir. Mungkin bisa diskusi lebih lanjut. Makasih. Oke, terima kasih Mas Bari untuk pemaparannya. Sebuah insight sekaligus pengetahuan yang cukup segar khususnya bagi saya malam hari ini. Oke, langsung aja untuk teman-teman yang ada di sini, kalau mau bertanya silakan raise hand, open mic ya, silakan. Atau boleh untuk lewat chat juga silakan. Tapi biar lebih efisien ya, open mic aja. Siapa yang mau bertanya boleh. Ada Mas Ongki ya, boleh? Boleh Mas Ongki Bahtiar. Ada suaranya nggak, Mbak? Ada Anda? Aman Mas. Selamat malam, Mas Bari. Mungkin saya ingin bertanya di luar tentang isi dari buku yang Mas Karang, tapi saya ingin bertanya tentang bagaimana sih Mas ini dalam menulis tentang sejarah yang mungkin tadi Mas katakan pada awal-awal itu tentang sejarah orang kecil gitu, karena eh, saya gitu masih kesusahan dalam menulis historiografi orang-orang kecil gitu. Karena ketika pas skripsian saya juga niatnya itu saya juga sama seperti Mas ingin mengambil dari perspektif lain yang tidak secara umum tentang orang-orang besar, tapi pada kenyataannya ketika penulisan historiografi itu saya sangat kesusahan dalam menulis sejarah orang kecil gitu, meskipun judul saya itu tentang dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakat, tapi pada kenyataannya ketika hasilnya itu lebih kepada sejarah sosial ekonominya itu secara umum gitu, kayak pertanian, ekspor impor dan lainnya. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana mungkin tipsnya atau triknya dalam menuliskan sejarah dari gambaran lukisan-lukisan gitu. Karena mungkin saya basicnya itu adalah pendidikan sejarah, tidak ada sejarah visual, jadi
kurang begitu mengerti bagaimana cara menggambarkan sebuah lukisan menjadi sebuah historiografi sejarah. Kemudian bagaimana cara dalam menulis sejarah itu historiografi sejarah karena saya masih terpaku pada subjektif dan objektif dalam penulisan sejarah. Mungkin tadi Mas katakan masih ada nih perspektif lain itu postmodernisme yang kalau saya tidak salah itu postmodernisme adalah penolakan terhadap kebenaran universal yang bersifat mutlak atau objektif. Nah, bagaimana itu cara-caranya, Mas? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh langsung dijawab aja, Mas Bari, terkait tips menuliskan sejarah. Sejarah orang kecil. Ya. Ini memang selalu akan jadi masalah dalam historiografi ya. Maksudnya ketika ketika apa namanya ketika kita menulis tentang sejarah pasti dominasi pewacanaan itu selalu dari orang-orang besar, peristiwa-peristiwa besar. Tapi bukan berarti nggak bisa menurutku. Pun aku ketika menulis buku ini mungkin masih agak-agak bergantung pada narasinya militer misalnya atau narasinya petinggi republik gitu. Tapi aku berusaha lihat itu dari sudut pandang lain. Maksudnya pendekatannya harus kita lihat bahwa saya bukan mau lihat kamu tuh eksekutif aja cukup gitu kayak semacam itulah. Yang saya mau lihat itu konteks yang kamu umpetin dari apa yang kamu katakan ya. Dan itu nggak mungkin di, dilihat cuma dari sekedar apa ya letterluck terhadap sumber juga gitu kan. Eh, dan analisa di situ nggak bisa eh, apa ya sederhana lah. Tapi tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Nah, makanya itu pentingnya diversifikasi sumber sejarah ya. Maksudnya kita kita harus mulai ngubah persepsi juga tentang sumber sejarah. Sumber sejarah itu kalau teman-teman baca di buku-buku pengantar ilmu sejarah itu cuma didefinisikan sebagai bukti dan peninggalan dari peristiwa sejarah. Artinya apapun toh, tidak tidak mesti tertulis toh. Tidak mesti yang bisa yang ada di arsip nasional atau ada di perpustakaan gitu. Catatan-catatan perjalanan pribadi, bahkan karya sastra, karya seni itu bukti dan secara langsung juga menurut saya ketika cara dan metodenya pendekatannya tetap tepat itu bisa digunakan sebagai sumber untuk rekonstruksi sejarah gitu. Jadi saya pikir kita harus lebih banyak eksplor tentang apa itu sumber sejarah dan apa saja yang bisa jadi sumber sejarah, juga bagaimana cara mengolahnya gitu. Nah, dalam kasus saya lihatnya lukisan kan memang untuk 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 merekonstruksi sejarah. Eh, nah ini tantangan juga sebetulnya ya, karena saya nggak pernah belajar semiotik gitu, tiba-tiba harus 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 pakai semiotik untuk analisa lukisan ini. Dan ya bukan jadi itu tantangan yang menarik juga maksudnya karena saya jadi belajar banyak, jadi bisa tahu dan apa konteks-konteks lain gitu dalam dalam peristiwa yang sama yang dialami juga oleh petinggi-petinggi Republik, ternyata ada konteks-konteks lain gitu. Itu dari lukisan semua. Dan saya juga cukup terbantu dalam soal buku dalam kasus buku ini, jujur aja cukup terbantu karena memang Dula dan murid-muridnya ini kebetulan melukiskan eh, realis ya. Jadi dia nggak pakai gaya abstrak atau impresionis atau apa yang aneh-aneh. Jadi saya bisa lihat faktanya dari visualnya gitu. Nah, saya pikir kayak lukisan abstrak pun atau bahkan karya-karya seni kayak teater, tari itu juga bisa jadi sumber sejarah loh, jangan-jangan. Tentu mungkin fakta yang ditelaah dari karya seni itu atau dari sumber-sumber sejarah itu berbeda-beda ya. Misalnya karya seni kayak lukisan abstrak tentu nggak bisa dibuat untuk sumber faktual kan gitu. Apa namanya peristiwa faktual, tapi mungkin dia bisa melihat psikologi si seniman. Kan ada psikologi seni, ada ilmunya. Bisa didekati dengan cara itu. Misalkan kita sedang mengkaji seorang seniman itu. Kenapa kita cuma dari surat-suratnya dia doang atau data-datanya dia doang? Kenapa nggak dari karya seninya juga? Karena itu memang dia apa namanya menumpahkan hidupnya di karya-karya seninya dia itu toh. Jadi telitilah karya seninya juga daripada arsip-arsip tertulisnya saja sekedar itu.
pun begitu anak-anak orang apa namanya penjual misalnya atau masyarakat keseharian masyarakat biasa itu ya mereka tidak menghasilkan tulisan sebagai sumber sejarah. Lantas gimana cara merekonstruksinya gitu? Ya artinya sejarawan harus mulai kreatif cari eh, bukan cari ya apa ya mendiversifikasi sumber sejarah tadi. Gitu. Sumber sejarah nggak bisa di hari-hari ini nggak bisa kita konsepkan sebagai sesuatu yang murni tertulis atau lisan. Itu mungkin ya pandangan Posmo sebetulnya nggak nggak bisa saya jelaskan secara runut di sini ya mungkin nanti di buku saya bisa dibaca aja tapi yang penting adalah karena Posmo itu mementingkan pewacanaan dalam sumber sejarah bukan lagi masalah objektif atau subjektifnya gitu. Jadi tapi wacana apa yang dibawa sama dia. Nah, tentu dalam penelaahan fakta sejarah kita tetap harus awas dengan mana yang fiksi, mana yang fakta dan seterusnya. Tapi bukan berarti, kupikir bukan berarti sumber kayak karya sastra, fiksi, atau bahkan kalau misalkan teman-teman baca Jared Diamond atau beberapa penelitian orang-orang biologis tentang DNA itu, kupikir itu amat sangat bisa dipakai sebagai sumber untuk rekonstruksi sejarah ya. Sayangnya kita memang belum berpikir lebih jauh tentang bagaimana metode yang tepat untuk dipakai uh, demi mengolah sumber-sumber itu. Itu ya mungkin cukup menjawab kayaknya. Semoga cukup Oke, menjawab. terima kasih Mas Bari. Terus ini ada chat juga dari Mbak Asri ya, Mbak Asri. Ini Mas mempertanyakan bagaimana nih cara untuk menghubungi Mas Bari, katanya kemana cara untuk menghubunginya. Mungkin Iya, sekaligus menginformasikan juga ini pembelian bukunya, sama pembelian bukunya di mana nih, Mas Bari? Boleh diinformasikan. oke. Kalau ada yang mau menghubungi aku bisa ke Instagram aja ya, Instagram. Oh, boleh dicatat dari teman-teman nih, Nekut, Instagramnya Mas Bari. Chat ya. Sama kalau mau beli bukuku ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada masih. Tapi dengar-dengar dari penerbit emang stoknya tinggal dikit. Jadi segera-segera. Oke, Tapi kalau dan ini teman-teman cari ada. melukis di tengah perang di Shopee, di Tokopedia masih ada. Oke, itu informasinya ya, teman-teman. Dan ini ada dari Kak Jihan, berarti bisa dibilang untuk sejarah dengan media lukisan itu bisa menjadi cara kita untuk melihat sudut pandang dan wacana dari pelukis tersebut ya, Mas, katanya. Mas Bari. Bisa, dan dalam konteks lukisan-lukisan yang tadi saya bahas kan juga lebih dari sekedar lukisan personal pelukisnya gitu. Ya. Tapi juga menggambarkan peristiwa-peristiwa di masa revolusi gitu. Ya penyerangan tadi atau kemudian pembunuhan atau pembantaian orang Belanda, kemudian juga eh, apa namanya peristiwa keseharian bahkan. Tergantung ini tapi kembali lagi tergantung pada gaya melukisnya gitu. Maksudnya produk lukisannya kayak apa gitu. Saya nggak bisa bilang bahwa setiap lukisan bisa dipakai sebagai sumber sejarah. Saya bilang itu bisa dikonsepkan gitu. Jadi tergantung konsepnya sebetulnya dan metode yang mau Hmm, dipakai kayak gitu. iya. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya, boleh silakan untuk raise hand atau mungkin ditanyakan di kolom chat juga boleh. Sebelum itu Mas Bari nih, aku juga punya pertanyaan. Jadi kan eh, selama perang itu kan di tengah-tengahnya tuh ada beberapa orang pelukis gitu kan yang melukiskan peristiwa tersebut secara realitasnya gimana gitu. Nah, apakah itu tuh mempengaruhi persepsi masyarakat Mas pada saat itu atau hingga saat ini deh gitu terhadap peristiwa tersebut. Maksudnya gimana itu? Maksudnya Jadi kan ada kehadiran lukisannya ini bikin ada perubahan persepsi gitu. ya ada nggak kira-kira? Semacam itu. Sulit ya karena kalau di masa yang sama jelas nggak ada. Maksudnya tahun 49 itu lukisannya itu diumpetin dulu lah. Setelah selesai Hmm, jadi semua diumpetin dulu lah.
Satu-satunya orang yang ditunjukkan di luar keluarganya dan murid-muridnya itu ya cuman Pak Karno kedua dari di istana setelah Jogja kembali ke tangan Republik. Kemudian Dula itu main ke istana Gedung Agung itu, ketemu Soekarno, terus lukisan-lukisan itu diperlihatkan ke Soekarno. Nah setelah itu lukisan itu nggak pernah keluar lagi eh, sampai tahun 78. Jadi tahun 78 itu pada tanggal 7 sampai 13 Mei, lukisan-lukisan karya-karya selama masa revolusi ini akhirnya dipamerkan di Gedung Agung di Gedung Seni Sono sekarang ya, bagian selatannya Kompleks Gedung Agung itu. Ada 300 buah karya termasuk yang dipamerkan termasuk lukisan dan sketsa murid-murid Dula. Nah, ini di apa namanya? Diberitakan oleh Tempo katanya ada sampai 20.000 orang pengunjung gitu. Jadi mungkin itu pertama kali lukisan-lukisan itu dipamerkan untuk publik dan itu sudah jauh setelah peristiwanya lewat ya. Jelas jadi selama itu kupikir nggak berakibat apapun. Nah, Hmm. setelah itu lukisan-lukisan ini memang direproduksi dalam bentuk buku. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti mungkin lagi iseng-iseng nyari buku lawasan, bisa beli buku ini. Karya Ini dalam buku peperangan dan isinya, revolusi. ya, ini isinya adalah reproduksi karya-karyanya murid-murid Dula itu. Semoga kelihatan ya ini. Aku nggak tahu nih teman-teman bisa lihat atau enggak. Isinya. Jadi semua rata-rata aku juga mengambil untuk riset dari buku ini. Nah, kebetulan memang sejauh sampai yang saya tahu belum ada yang mengolah lukisan-lukisan ini sebagai apa ya secara pewacanaan gitu dalam artian untuk rekonstruksi sejarah untuk apa baru di buku ini gitu di buku saya. Beberapa biografi tentang Dula misalnya yang ditulis sama Agus Durmawante, kemudian juga yang ditulis sama Sudarmaji itu ya mereka mau menyebut peristiwa ini tapi nggak bisa merinci karena memang mungkin nggak menganggap belum menganggap lukisan ini bisa jadi pewacanaan yang bisa dalam artian rekonstruktif gitu ya. Mungkin kayak gitu sih. Jadi ya Oke. mungkin baru sekarang ini mungkin amin Oke. Dan kalau si lukisan-lukisannya. si melukis di tengah perang ini juga kan tadi dibilangnya tidak hanya memunculkan peristiwa-peristiwa yang heroik, apa ya? Kan kalau misalnya kita melihat definisi perang gitu kan, itu tuh kayak yang baik melawan yang buruk gitu kan. Nah, karena tadi disebutkan bahwa melukis di tengah perang ini tuh tidak hanya mengenai hal itu, tapi koridornya lebih objektif. Nah, ada nggak Mas yang apa ya, memunculkan lukisan yang memperlihatkan itu gitu, bahwa tidak hanya tentang perang yang huru-haranya aja, yang peluru-peluru dan pesawat-pesawat berterbangan, tetapi juga ada sisi kemanusiaan lain yang bisa kita lihat dari realitas perang tersebut pada saat itu. Ya pertama aku nggak ngeklaim objektif dalam buku ini karena perspektifku jelas banget dari Dula dan murid-muridnya gitu. Pasti nasionalistik, pasti Hmm. eh, mengutamakan pengalaman orang Indonesia, pasti apa namanya, eh, pasti berseberangan dengan wacana visual yang dihadirkan sama foto-foto Belanda gitu. Jadi aku nggak mengaku objektif sebetulnya. Cuman aku pengen pengen bilang bahwa ada sisi-sisi lain yang bisa disampaikan gitu. Nah kalau tadi memang aku sampaikan di presentasi itu ya kebanyakan memang tentang perangnya ya, tapi sebetulnya ada lukisan-lukisan lain kayak semisal tentang pengungsian, kemudian tentang penahanan, penguburan mayat-mayat mayat apa namanya korban-korban peperangan Belanda ini misalnya. Kelihatan nggak ya? Sorry nih aku nggak bisa iniin Oke. semua gitu ya. Ini penguburan
lukisannya Toha juga tentang penguburan korban penembakan Belanda gitu. Kemudian ada yang soal pengungsian juga nih seperti ini, ada 2 sketsa, satu Dula satu Toha. Masih ada sketsa lain sebenarnya tentang pengungsian. Kemudian ini yang tadi aku cerita tentang Ki Hajar, orang berjualan di depan ini, terus diminta dipaksa pakai uang Belanda ya, gulden gitu, bukan pakai ori. Nah, itu juga nanti konteks-konteks yang aku jelaskan dalam buku ini. eh ini bahkan gosip gitu apa ceritanya di dalam lukisan ini siapa nih ya? Ada babu-babu orang Indonesia yang bekerja ke orang Belanda, terus ada 2 orang ini yang kayak semacam gosip gosip kalau mereka itu apa kolaborator lah apa gitu. Kenapa saya bisa tahu? Bukan sekadar dari visualnya, tapi semiotik juga mengkaji eh, apa apa namanya deskripsi yang diberikan sama Toha gitu. Jadi saya mengkaji itu terus Hmm. menghubungkan dengan yang lain. Memang ternyata bahkan Nasution itu dalam bukunya keras banget bilang bahwa orang-orang yang berkolaborasi dengan Belanda tuh kolaborator gitu. Nah ini masih apa dalam kondisi-kondisi kayak gitu ternyata ya gosip-gosip itu ya masih biasa, masih jalan. Oh kolaborator orang gitu. Ya banyaklah konteks lain yang saya sampaikan di sini gitu ya. Gitu mungkin. Untuk penyusunan buku ini Mas berapa lama? 2 tahunan, sekitar 2 tahun. Wow, berarti proses verifikasi tadi mengenai dokumentasi-dokumentasi ini emang cukup ini ya, cukup kompleks gitu. Harus benar-benar rinci gitu memverifikasinya. Jadi agak Iya, yang yang lucu adalah sebetulnya aku eh, baru lihat lukisan aslinya itu setelah bukunya jadi. Jadi kalau teman-teman mau main ke Museum Dullah di Solo itu, dia museum yang sangat privat gitu. Jadi harus dapat izin dari anaknya Pak Dullah. Sekarang tinggalnya di Surabaya gitu. Dan aku dapat izin itu setelah 3 tahun berusaha mengontak beliau. Jadi baru masuk ke sana dan melihat lukisan-lukisannya yang langsung itu tanggal 5 Januari kemarin pas udah terbit gitu. Jadi itu ya lucu juga sebetulnya karena aku nggak pernah lihat langsung. oke. Pas riset ya, pas riset. Iya, iya, iya. Oke nih ada Teh Tiwi. Boleh Teh Tiwi? Ada yang mau ditanyakan? Iya, mau nanya nih sama Kabari kan dari hasil penelitiannya aja ini udah memberikan banyak perspektif gitu ya, Dullah dan para muridnya. Apakah tertarik juga buat menggali nih para pelukis lain kayak misalnya Raden Saleh, Avandi, Basuki Abdullah gitu, Agus Jaya kan masih banyak nih pelukis-pelukis lain yang mungkin orang cuma notice namanya aja tapi nggak sepaham itu juga gitu terkait lukisan-lukisannya. Dan apakah selain Dullah dan kelima muridnya ini ada juga nih Kak yang membahas perang gitu gitu Kak. Makasih. Oke, makasih Teh Tiwi. Boleh Mas Bari. Banyak sih. Sujoyono, Avandi, kemudian lukis apa seniman-seniman persagi itu kan hampir semuanya memang menghidupi masa revolusi ya, masa peperangan. Jadi memang mereka banyak karya-karyanya yang menggambarkan peperangan, tapi ada konteks lain di situ saya pikir yang problematis ya dalam konteks konteks rekonstruksi sejarah gitu. Karena rata-rata lukisan yang dilukiskan oleh seniman-seniman lain di luar Dula dan Kema muridnya itu nggak dilukiskan secara langsung atau dekat sekali dengan peristiwanya gitu. Jadi udah ada yang menahun baru dilukiskan atau berapa bulan setelahnya gitu. Jadi bisa, tentu bisa, tapi saya pikir tergantung nanti tergantung lukisannya. Jadi mau menggambarkan apa dan bisa bisa dipakai untuk merekonstruksi apa kayak gitu sih. Eh, apakah itu lebih ke personal pelukisnya atau lebih ke hal-hal yang bisa apa hal-hal di luar itu di luar personal pelukisnya mungkin kayak gitu ya. Oke. Terus Mas, gimana dengan ketertarikan untuk
apa ya, meriset dari pelukis-pelukis lain gitu, selain daripada Ya Dullah tertarik, ini. tapi aku ada yang lupa. Sebetulnya ada 7 pelukis yang sudah melakukan ini lebih dulu dibanding Dullah dan murid-muridnya. Eh, Oke. Pelukis-pelukis dari Tasikmalaya. Mereka terjun langsung Oh iya. ketika Belanda itu, iya, ketika Belanda itu bumi hangus Bandung dan kalau nggak salah pas agresi pertama. Jadi mereka sudah turun. Perkaranya, setahu saya nggak ada lukisan yang selamat itu. Lukisan mereka satu pun nggak ada yang selamat setahu saya. Jadi Oh, eh namanya itu, ada yang nanya tuh, ada yang nanya nama. ya. Namanya adalah, saya juga lupa, ada 7 orang tapi sebentar. Dari Tasik ya, Mas? Tasik. Kartono, Suparto, Abedi, Barli, Hendra, Kustiwa, Turkandi. Melukiskan pertempuran di Bandung, menghasilkan 50-an lukisan yang dipamerkan di Tasikmalaya pada 22 April 1946. Ini dari majalah Koran Merdeka 26 April 1946. Kemudian Abedi melukiskan peristiwa-peristiwa revolusi di Surabaya. Pameran juga di Tasikmalaya tanggal Agustus 1946. Itu beritanya di Antara. Jadi Dullah juga sebetulnya mengucapkan apa namanya semacam punya visi untuk melakukan itu dari contoh-contoh ini ya, maksudnya contoh-contoh sebelumnya gitu. Jadi ada kisah menarik di mana Dullah itu kehilangan 80 lukisan eh, yang dia kumpulkan susah payah untuk bikin museum gitu tahun 48 ketika Belanda nyerang Jogja. Dan atas kehilangan itu jadinya kayaknya dia punya motivasi kuat untuk nyerahin anak-anaknya ke medan perang itu, anak-anak muridnya. Di samping memang dia sebelumnya tahun 46 sendiri punya gagasan kesenian sendiri, dokumentasi sejarah namanya. Dokumentasi sejarah betul. Dokumentasi nasional, sorry. Nah, itu ditulis oleh Dula di majalah Arena tahun 46. Jadi eh, sebetulnya aku pikir akan kalau mau di ini banyak ya, tapi saya pikir nggak semua selamat juga dalam artian karyanya nggak banyak yang bisa kita lihat hari ini. Kalau karya-karya seperti ya punya yang selamat kayak punya Sujoyono, Fandi, kemudian misalnya pelukis-pelukis lain, Hendra Gunawan misalnya, eh, nggak banyak yang konteksnya dekat banget dengan peristiwa gitu loh. Jadi saya pikir itu bisa eh, tentu menarik, bukannya tidak menarik, tapi jelas yang ini dulu nih, istilahnya gitu. Oke. Tentu pengen bahas juga suatu saat, Mbak Ti, nggak menghilangkan itu. Semoga ya, Mas ya. Nah, Amin. kemudian ada dari Kak Agusta, cerita tentang lukisan Toha yang bisa sampai ke Rijksmuseum dong, Kak Bari, katanya. Wah, iya, jadi tuh kalau sekarang teman-teman mau cari lukisan aslinya itu ada 44 lukisan anak-anaknya di anak-anak muridnya Dula di Museum Dula, plus lukisan-lukisannya Dula yang dilukis selama masa revolusi, minus yang ada di Istana Negara. Gitu. Semua ada di Museum Dula di Solo ya. Jadi kalau teman-teman mau ke sana monggo, tapi minta izinnya bisa 3 tahun itu. Wow. Terus ya tapi jelas nggak lengkap ya. Jadi cuma ada 44 sehitungan saya kemarin itu ada 44. Sisanya 40 itu ada di Belanda, ada di Rijksmuseum. Dan kalau teman-teman buka websitenya Rijksmuseum itu hari ini bisa ada cari Muhammad Toha Adjie itu ada lukisan-lukisannya keluar nanti. Ada di websitenya Rijksmuseum. Nah, kenapa kok bisa sampai sana? Nah, ini sebetulnya satu episode di mana eh, Dullah dan Toha itu sempat punya apa ya? Sempat clash lah karena tahun 80-an itu lukisan pasca pameran yang tadi di Gedung Agung yang saya ceritakan itu lukisan-lukisan ini pernah dipamerkan di
di di Belanda gitu. Nah, tapi menghubunginya orang Belanda itu menurut penceritaan Dula lewat Toha. Toha meminjam kepada Dula, kemudian setelah selesai dipamerkan tidak mampir ke langsung ke Museum Dula, tapi ke tempatnya Toha, ke rumahnya Toha di Bandung waktu itu tinggalnya. Saya belum tahu di mana persisnya ya rumah Toha di Bandungnya gitu. Toh. Nanti kalau ada yang di Bandung bisa kasih saya info, monggo. eh di ba- tapi lukisan-lukisan itu nggak semua langsung pulang ke Museum Dula di Solo, malah ke Bandung ke tempatnya Toha. Kemudian karena orang-orang Belanda, orang-orang dari luar yang setelah ikut pameran itu tahu kalau lukisan itu tidak kembali, mereka bisikin Toha lah kanan kiri gitu, untuk jual lukisannya karena itu menurut hukum hak cipta jelas karyanya Toha dan seterusnya gitu. Nah di sini kemudian Toha itu menjual 44 lukisannya ke, info yang saya dapat sih nggak sepenuhnya ke Rijksmuseum ya. Jadi beberapa kemana, beberapa kemana, beberapa kemana. Tapi kemudian semuanya berkumpul di Rijksmuseum hari ini. Totalnya seharga kalau saya tidak salah 50.000 dolar kalau nggak salah ya. Ya, monggo dikurs sendiri tahun 80-an itu, eh, dengan jumlah hari ini. Dan akhirnya berpindah tangan ke sana. Nah, di buku-buku biografi atau bahkan di pengakuannya Dula itu, cerita itu diceritakan dengan sebal oleh Dula karena eh, memang dalam karya ini bukan memang Toha yang melukis, tapi menurut Dula, buat Dula, hak ciptanya tidak hanya berada pada Toha karena itu adalah kerja tim. Mau dikemanakan Bibi Fatima, istri Dula yang eh, melindungi lukisan itu ketika digerebek tentara Belanda gitu. Mau dikemanakan itu. Jadi Dula sempat sakit hati dan kemudian agak-agak bermusuhan dengan Toha sampai kematian dia tahun 96 gitu. Jadi sekarang kalau teman-teman mau lihat yang 40 lukisan itu, monggo kalau mampir ke Rijksmuseum nanti bisa bisa dilihat di sana. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Boleh untuk raise hand. Ada Mas Ongki lagi, boleh Mas di open mic? Mas, izin nanya lagi. Tadi sempat kelempar juga. Mungkin ini tadi kan di asal penjelasan tuh Mas ini menggunakan juga sumber kayak dari militer gitu. Nah, dalam proses interpretasinya ini Mas gimana sih Mas? Interpretasi antara sumber-sumber lukisan gitu dengan sumber-sumber yang sudah ada gitu supaya bisa menarik ke sejarah orang kecil gitu Mas. Terima kasih Mas. Aku nggak tak bukan ini ya. Mungkin aku nangkepnya eh, gimana caranya pakai sumber visual itu untuk ini orang kecil gitu. Gitu nggak sih? Enggak sih Mas, ya kayak gitu, tapi kayak yang sumber kayak gitu yang diinterpretasikannya gitu kan dari ada sumber yang kayak militer juga. Nah, itu interpretasi bagaimana sih Mas? Menginterpretasikannya kayak gitu sih Mas. Maksudnya metodenya untuk menginterpretasikan gitu. Iya kayak gitu Mas, itu cara-caranya itu karena sering terjebak gitu dengan sejarah yang sudah ada gitu ketika proses interpretasi gitu Mas. Ya itu, aku gimana jelasin ya? Ini agak rumit soalnya pakai semiotik. eh jadi memang kan yang untuk menganalisa gambar atau lukisan ini, terutama lukisan yang menurut Dula itu aku nggak pakai Hermen. Kalau biasanya belajar metode sejarah itu kan rata-rata yang dipakai untuk menganalisa arsip dan eh, sumber-sumber tertulis atau bahkan lisan tuh biasanya pakai metode ininya hermeneutik kan, kajian atas teks, kajian atas tulisan. Tapi untuk eh, lukisan, untuk gambar, untuk sumber-sumber visual, saya pikir sumber visual itu sekarang juga termasuk film, video,
reels TikTok gitu juga jangan-jangan suatu saat bisa dipakai untuk rekonstruksi sejarah gitu. Atau juga termasuk arca, relief itu juga bisa dikategorikan sebagai sumber visual meskipun nanti pengkategorian itu nanti agak lebih kompleks ya. Tapi pada dasarnya sumber-sumber visual ini kan berangkatnya tidak dari apa ya bahasa yang lugas gitu. Jadi mereka menyampaikan maksudnya lewat pertandaan-pertandaan kan. Jadi misalnya, oh kalau visualnya begini maka ini menyimbolkan menandakan ini. Misalkan katakan tadi ketika aku analisa lukisan, oh warnanya merah, warna langitnya merah, maka ini antara pagi atau sore nih. Terus habis itu ku compare dengan data lain, oh ternyata memang penyerangannya pagi gitu. Jadi ini lukisan pagi gitu. Ya, itu ada tahapan-tahapan dalam semiotika. Aku kayaknya nggak mungkin jelasin panjang lebar di sini gitu. Eh, waktunya terbatas. Nanti mungkin bisa chat-chat aja Mas Fadri. Atau kalau mau nanti kukirimi eh, apa namanya metodologi yang kupakai. Makasih Mas penjelasannya Mas. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk kehadirannya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Mas Bari. Eh malam hari ini sangat menarik sekali dan asik sekali diskusi kita. Banyak sekali hal-hal yang memang apa ya, belum jarang sekali kita temukan ya perspektifnya mengenai karya seni. Ternyata karya seni itu juga bisa menjadi sejarah yang bahkan primer gitu dalam halnya dokumentasi sejarah bahkan dokumentasi nasional. Dan dulu nih dari Mas Bari, setelah ini kita akan foto bareng ya teman-teman. Dan jangan lupa di-follow juga Instagramnya Temu Sejarah, karena kita bakalan selalu mengadakan diskusi buku-buku sejarah setiap malam Kamis, setiap hari Kamis. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Saya Suci Atmarani sebagai moderator mengembalikan forum ini kepada Teh Tiwi sebagai penyelenggara. Silakan Teh Tiwi, kita foto bareng terlebih dahulu. Oke, siap. Mungkin buat teman-teman boleh ya, tadi seperti yang disampaikan sama Kak Suci yang belum gabung di Temu Sejarah, tapi pengen aktif nih ikut diskusi setiap Kamis malam biar gak harus konfirmasi, nanti bisa isi link daftar aja karena kita ada grup buat update diskusi setiap Kamis malam. Sekali lagi makasih yang udah gabung. Mungkin sebelum kita tutup diskusinya boleh deh kita foto bareng dulu ya. Teman-teman yang mau open cam boleh open cam dulu. Kita foto bareng dulu. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya. Kita foto sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, makasih banyak. Kabari makasih banyak loh ya. Sangat informatif dan Makasih banyak. ini juga kayak baru tahu nih Kak terkait pelukis dan hal-hal lainnya tuh baru banget denger. Kayaknya ini sesuatu yang harus disebarluaskan semakin luas biar kita lebih aware ya bahwa sejarah tuh bisa dikaji dari berbagai macam perspektif. Makasih Kak Bari, sehat dan sukses selalu. Makasih banyak semua. Sehat sukses selalu. Ya, Suci, makasih buat Mbak teman-teman Tiwi lainnya yang udah juga. datang. Oke, Ya. selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di Kamis malam berikutnya. Kita pamit. Makasih banyak. Aku izin live. Siap, Makasih. Kak. Atau jangan live nih aku. Gak apa-apa, Gak apa-apa Kak. ya live. Ya. Oke. Makasih, makasih.